Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas HP saya yang sudah saya pakai selama 3 tahun ya. Ini adalah HP Oppo A5 2020 ya. Oke, langsung saja kita langsung ke pembahasan yang pertama. Oppo A5 2020 ini pertama kali diluncurkan bukan pada tahun 2020 ya, tapi di pertengahan 2019 sudah diperkenalkan, di akhir-akhir ya pertengahan tahun lah ya diluncurkan ya. Memiliki varian yang bervariasi dengan dibekali chipset Snapdragon 665 dan dipadukan dengan RAM 3 atau 4 GB serta internal storage 64 GB atau 128 GB. Untuk yang saya punya ini memiliki varian RAM 3 GB dan internal storage 64 GB. Lalu bagaimana sih performanya sekarang? Apakah masih layak untuk dipakai sehari-hari? Ya, jika hanya untuk digunakan dalam ya kebutuhan ringan ya seperti sosmed, chattingan, itu masih bisa, masih sanggup banget karena Snapdragon-nya itu lumayan kencang di eranya ya. Snapdragon 665 itu cukup kencang. Namun untuk pemakaian sekarang itu saya merasa kurang ya. Terkadang HP ini lag. Ya nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba lag aja gitu. Mungkin karena ini varian yang RAM 3 GB dan internal storage-nya hanya 64 GB ya. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari itu masih cukup, tapi kalau kebutuhan yang intens itu akan terasa kurang atau ya rada bikin emosi lah ya. Yang kedua adalah soal mengenai desain. Ya, desain HP ini biasa aja ya. Ya pada Android umumnya lah ya. Tapi cukup enak ya kalau dipakai itu. Dia bodi sampingnya itu melengkung ya, nggak ngotak ya. Jadi kalau digenggam itu enak banget gitu. Nggak sampai bikin tangan nggak nyaman ya. Dan untuk penempatan speakernya ini cukup bagus ya. Biasanya kalau untuk mode landscape speaker itu HP cenderung dipegang seperti ini ya. Jadi untuk penempatan speakernya ini cukup bagus. Dan sayangnya agak kurang enak pada lubang jacknya ya. Karena kalau kita pakai gini otomatis akan menghalangi tangan kita untuk memegang handphone ini yang digunakan secara miring ya. Selanjutnya adalah mengenai soal kualitas suaranya ya. Oppo ini memiliki suara yang cukup bagus ya, karena dia sudah stereo ya speakernya ya. Jadi atas sama bawah itu semua ada suaranya ya, nggak hanya di bawah saja tapi di atas itu speakernya juga lumayan kencang ya. Jadi kalau masalah kualitas suara itu cukup bagus sih kalau Oppo A5 2020 ini. Kita coba saja untuk kualitas dari suaranya ya. Kalian bisa dengar sendiri untuk kualitas suaranya ini. Ini kencang banget ya kalau di secara langsung. Tapi mungkin untuk sekarang ini kayaknya setelah pemakaian itu agak kurang kencang seperti dulu awal-awal ya. Mungkin ya karena ada debu-debu yang masuk jadi kurang sekencang seperti dulu ya. Selanjutnya adalah mengenai softwarenya ya. Jadi selama pemakaian saya Oppo A5 2020 ini selalu mendapatkan beberapa kali update ya. Dan setiap update itu ada perubahan yang signifikan ya, seperti penempatan touch bar. Dulu itu kalau Oppo itu status barnya yang SIM itu bukan di sebelah kanan tapi di sebelah kiri ya. Jadi semenjak update itu ada perubahan-perubahan mengenai status bar dan juga icon-iconnya ya. Kita bisa mengkustomisasi sendiri untuk layoutnya. Namun setelah update itu saya merasa kalau performanya menurun ya. Nggak seperti awal-awal dulu yang ngebut banget, buka aplikasi itu lancar.
Kenapa kok bisa gitu ya? Performanya bisa jadi turun karena setelah update. Tapi saya cukup suka ya dengan softwarenya ya, yang menurut saya ya simple-simple aja sih. Menurut saya nggak terlalu neko-neko ya. Berikutnya adalah soal kameranya. Oppo A5 2020 ini masih bagus gak sih kameranya kalau dipakai buat sekarang? Ya, jawabannya adalah masih bagus. Dengan catatan kalian install aja, kan ini HP Android, jadi banyak sekali aplikasi yang mungkin sudah pada tahu, yaitu adalah Gcam ya, Google Kamera ya. Jadi kalian tinggal pasang aja Google Cam di HP ini, di HP Android ya. Kalian pasti banyak lah ya tutorial caranya pasang. Untuk hasil kameranya itu masih cukup bagus ya untuk tahun 2023, dan saya masih pakai. Dan jika saya menggunakan kamera Gcam ini masih cukup untuk mengungguli iPhone saya ya, masih cukup banget lah ya. Tapi untuk kualitas videonya memang ya iPhone mah nggak ada lawan lah ya. Soal kualitas video ya saya mengakui kalau ini nggak banget ya kalau dipakai itu, karena masih ada shaky-shakynya ya, nggak bisa stabil kayak iPhone gitu. Oke, kita coba ya untuk kualitas fotonya bagaimana. Nanti kalian bisa lihat sendiri kalau pakai Google Cam ya. Saya ini kalau untuk hasil fotonya memang tidak ada masalah ya, bisa diakali kalau kalian pengguna Android ya. Saya rasa masih cukup digunakan untuk kebutuhan sekarang ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai baterainya ya. Jadi Oppo A5 2020 ini ditanamkan baterai sebesar 5000 mAh ya. Itu cukup besar ya, dan mengingat ini Android, 5000 mAh adalah baterai yang wajar ya, kapasitas segitu ya. Kalau untuk Android memang wajar. Dan untuk selama pemakaian saya ini, wah ini monster banget sih. 5000 mAh itu udah cukup banget ini kalau dipakai sehari-hari ya. Walaupun dipakai game juga saya sangat puas dengan baterainya ya, sebesar 5000 mAh ini, karena awet banget ya. Emang gak ada lawan lah kalau Android itu, urusan baterai itu emang gak ada lawan. Dan juga softwarenya juga terlalu macem-macem ya, nggak terlalu neko-neko. Jadi untuk pemakaian sehari-hari itu awet banget ya. Saya pernah pakai HP ini dari pagi 100%, dan untuk menghabisinya itu malam ya, baru habis itu malam. Dan itu padahal pemakaiannya itu intens loh, buat YouTube, buat sosmed, buat chattingan, buat ngerjain apalah kayak tugas-tugas gitu, browsing. Dan masih malam itu masih nyala aja HP ini. 5000 mAh itu emang nggak cuma angka doang, tapi ya real gitu loh. Cukup sekian video dari saya mengenai HP daily driver saya yang saya gunakan selama 3 tahun ini ya. Menurut saya ini masih cukup, tapi kalau dibandingkan dengan keluaran HP sekarang itu udah banyak yang lebih bagus ya. Di harga sekitar 2-3 jutaan itu udah bagus-bagus semua. Dan untuk Oppo A5 2020 ini untuk mungkin yang masih pengen ya, masih bernostalgia, mungkin kalian bisa saja beli sesuai dengan kebutuhan kalian, dengan catatan kalian tidak menggunakannya sebagai game ya, karena performanya ini saya merasa kurang cocok ya untuk tahun ini, karena banyak sekarang HP-HP yang kelasnya menengah tapi punya performa yang seperti flagship ya, HP-HP atas ya. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.